Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video kali ini saya kedatangan Samsung Galaxy A3 dimana kondisinya tidak bisa dicas. Ini kita coba, sama sekali tidak ada respon ya. Nah, ini bisa saja banyak faktor ya, apakah ada yang putus jalur atau bisa juga konslet. Nah, menurut yang punya HP ini konslet. Entah bagaimana dia bisa tahu, mungkin pernah dia cek ke tempat servis, kemudian diponis short konslet ya. Oke, jadi kalau kita sudah ketahui konslet, otomatis memang tidak bisa melakukan pengisian. Jadi HP-nya harus kita bongkar guys ya. Untuk membongkar HP seperti ini, kita bisa cek di YouTube, mungkin sudah banyak ya, dengan cara ketik Samsung A34 atau cari saja di YouTube ya, bisa dengan kata kunci disassembly, cara bongkar ya. Jadi saya biasanya cukup melepas slot SIM cardnya, kemudian saya coba angkat bagian sini ya. Jika tidak bisa terangkat, itu berarti covernya terbaut, ada bautnya. Jadi kita harus lepas dulu penutup yang ini, yang biasanya dilem ya. Nah, ini plastik, jadi bisa juga dipanasi sedikit, dihangatkan, tapi jangan terlalu karena ini plastik, bisa saja dia bengkok ya. Nah, jika sudah bisa panas hangat-hangat sedikit, bisa kita masukkan alat-alat seperti ini yang tipis, dicongkel ya, kayak gini. Asal ada celah, kita cari celah ya, seperti ini. Jika ada celah, baru kita masukkan yang plastik atau kartu joker, bisa juga ya, seperti itu. Kemudian di sini ada sidik jari, hati-hati ya. Nah, kita sampai di sini saja dulu tariknya, kemudian di sini lagi di sebelah kita tarik seperti ini. Nah, kita tarik terus seperti ini. Oke, sampai di sini. Nah, nanti di sini kita bisa intip fleksibel sidik jari ya. Kita bisa intip, jangan sampai terkena alat congkel ini, seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat, nanti kan kelihatan di dalam ya, kelihatan ada fleksibel. Bisa juga secara perlahan di pinggir, cukup sekitar 3 mili ya masuk. Nah, kita congkel seperti ini. Nah, nanti kalau langsung bisa saja dia mengena seperti ini, akhirnya sobek, putus. Oke, setelah dilepaskan penutup belakang, di sini ada banyak baut ya. Ada baut. Kita buka bautnya. Setelah dibuka, ini juga sidik jarinya kita bisa lepas. Nah, lepas seperti ini. Barulah kita, setelah terbuka semua bautnya, kita bisa congkel pakai tangan atau suatu alat congkel ya. Ini sangat ringan dibuka lagi karena sudah bautnya sudah dilepas. Nah, seperti ini. Oke. Oke. Jadi jika mengalami konslet, itu belum bisa kita ketahui apakah short
konsletnya di bawah sini atau di mesin utama, di mainboard ya. Jadi kita tes dengan power supply dengan tegangan 5 volt ya. Nah, kita cas, kita lihat arusnya. Oke, di sini arus 1 ampere ya. 1 ampere. Ini 1 ampere ya. 1 ampere ya, yang mana seharusnya di situ tidak harus 1 ampere. Berarti nah ini naik lagi 1,5 ya. Nah, ini terlalu tinggi guys ya, jadi bisa saja ini konslet. Kemudian mengapa kalau cas biasa dia tidak bisa mengisi? Karena terprotek. Nah, ini panas guys ya, panas bagian sini, terprotek. Kita uji dengan cas ya. Mengapa kalau di cas tidak bisa mengisi seperti ini ya? Kita lihat ini nyala ya 5 volt, jadi ini fast charging. Jika kita cas, jadi ibaratnya ini sama dengan cas biasa. Kalau kita cas, nah dia mati ya, mati. Nah, sama juga dengan cas biasa. Jika konslet dia akan mati, akhirnya tidak bisa mengisi. Itu berarti konslet ya. Nah, sekarang kita mau tahu ya bagaimana yang konslet, apakah motherboard atau dock chargernya saja. Cukup kita lepaskan fleksibel ini ya. Ini fleksibel LCD sama penghubung dock charger. Disinilah jalur casnya dari lubang cas ya menuju ke motherboard. Kita cabut, kemudian kita tes cas ya. Jika masih konslet, nah seperti ini. Nah, masih konslet ya, masih konslet. Nih, berarti yang konslet cuma dock cas. Tes. Nah, mati kan? Berarti yang konslet cuma dock cas, dock chargernya. Jadi teman-teman bisa ganti saja dock chargernya ya. Belikan dock charger, kemudian pasang sendiri. Tadi saya sudah jelaskan cara bukanya ya. Nah, ini kita cukup ada baut di sini ya. Kita lepas satu baut di sini, bautnya kecil. Kita lepas, kemudian lepas juga kabel antena. Ini ada 2 ya. Kemudian fleksibel LCD ini kita bisa lepas juga untuk agar bisa mengganti dock casnya. Diusahakan main bongkar-bongkar selembut-lembutnya guys ya, jangan terlalu kasar, jangan dipaksa. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kita bisa ganti dock casnya ini ya. Jika tidak mau mengganti, mau coba memperbaiki, bisa juga ya. Jadi di sini saya akan memperbaiki karena yang konslet cuma di sini. Kita tes lagi. Nah, konslet ya, kita tes di sini. Nah, konslet ya. Saya biasanya kalau sudah pasang begini cukup saya raba-raba guys. Saya raba-raba di mana yang panas. Nah, ini sudah hilang shortnya guys ya, karena ini saya punya MBR, dia memang harusnya kuat untuk memutus short. Nah, di sini ada. Oke guys, jadi di sini yang short adalah yang konslet itu adalah konektornya, konektor lubang casnya ya. Ini port USB-nya. Jadi ini sudah saya vonis short karena waktu saya cabut, saya pasang itu masih short. Nah, jadi saya coba ganti
konektornya saja. Namun saya tidak dapat konektor tipe C Samsung, yang saya dapat cuma Oppo ya. Nah, jadi saya pakai Oppo. Ini saya sudah pasang. Waktu saya copot itu jalur data minus dan data plusnya terangkat, jadi saya jumper ya, seperti ini. Nah, jika teman-teman juga mau mencoba ganti, yang ada konektor HP lain seperti Oppo ya, jadi berbeda guys ya, berbeda. Oppo dan Samsung berbeda. Bedanya itu ada pada pin dalam, jadi seperti ini ya. Nah, ini konektor Samsung, dia pinnya kurang fokus guys ya. Ini pin negatif, positif, kemudian pin CC1, data minus, data plus ya. Nah, ini CC2. Jadi di sini dia, ketika kita tukar dengan konektor HP Oppo, di sini kita harus ubah data minus dan data plus, dan CC1 CC2 kita harus ubah. Tidak bisa diikuti dengan konektor aslinya. Jadi di sini seperti ini ya. Nih. Kalau konektor Oppo kita pasang di papan Samsung, ini setiap dua kaki itu saya gabung. Kemudian pinnya juga berbeda. Ini pinnya banyak ya, lebih 2 pin. Sedangkan ini cuma berapa ya? 18 ya. Nah, untuk konektor Samsung itu ada 18 kaki, 18 pin. Sedangkan Oppo cuma 16 ya. Tapi itu cuma kaki pinggir yang kurang. Nah, kaki pinggir itu kan ground ya. Ada biasanya 3 pin ground di pinggir kiri kanan ya. Jadi itu tidak masalah. Jadi yang utama, jika kita ikuti langsung tanpa merubah, hasilnya akan muncul ketika dicas broken kabel atau tanda seru segitiga ya. Itu kemudian tidak bisa dia sangat slow, tidak bisa mengisi cepat. Fast charging juga tidak berfungsi. Jadi yang perlu kita ubah adalah CC1, CC2 dan data minus, data plus. Di sini saya cuma gabung langsung. Gabung ya. Oke. Jadi ini saya sudah ganti, kita akan tes. Jadi teman-teman kalau tidak mau pusing, belikan saja papan charger ya. Banyak mungkin yang jual di toko online, itu harganya sekitar kurang lebih 60 sampai 100 ribu ya. Jadi ini sekarang masih yang asli saya pakai ya, yang original. Kita akan tes. Nah, masuk ya. Masuk. Nah, di sini juga nyala. Oke. Kita lihat dulu. Oke. Nah, di sini ada tanda seru, biasanya itu dari sini ya, kurang bagus. Jika seperti ini, kita akan coba balik.
Nah, fast charging aktif guys ya. Nah, jika 1 ampere lebih fast charging aktif, berarti ini koneksinya bagus ya. Ini normal, berarti kalau dibalik tadi kurang bagus ya. Nah, itu persoalan kabel saja guys ya, mungkin kabelku kurang bagus. Oke, intinya ini sudah bisa fast charging, berarti normal, koneksi normal. Jika koneksi salah satu saja itu tidak akan bisa aktif fast chargingnya. Oke, jadi saya akan pasang HP-nya kembali. Ini saya anggap sudah fix. Nah, fast charging guys ya, 1,52 1,5 ampere. Coba kita lihat, saya kunci. Mengisi daya 50 menit hingga terisi penuh. Jadi ini bukan cas aslinya ya, ini saya pakai di power supply. Cuma power supply saya memang fast charging juga. Coba saya pakai charger, ini charger Vivo fast charging. Coba mengisi daya. Oh, mungkin kita bisa lihat di pengaturan ya. Pengisi daya tersambung. Kita coba lihat pengaturan pengisi daya. Tidak ada tulisan ya fast charging. Oke, jadi yang penting ini sudah terbukti fast charging aktif ya. Karena kalau fast charging dengan bukan fast charging itu arusnya beda ya. Kalau bukan fast charging, cuma charger biasa itu paling tinggi 0,7 ampere atau 0,8 ya. Sedangkan kalau fast charging itu di atas sampai 2 ampere arusnya ya, di atas 1 ampere. Oke. Kemudian di sini tidak ada, alhamdulillah tidak ada error. Oke. Mungkin sekian video kali ini guys ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.